Oke, baik. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya Pak Barat, ya. Masih berbicara tentang perbandingan vektor, ya. Cuman kali ini yang mau kita bahas adalah dilihat sebagai gambar atau boleh dikatakan dilihat sebagai geometri. Nah, begitu ya, atau secara geometri begitulah. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas perbandingan vektor dilihat sebagai titik. Nah, sebenarnya dilihat sebagai titik ini kita memperoleh rumus ini, ya. Nanti akan kita bahas, ya. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya dalam hati, ya. Ini kok dari mana ya? Nah, jangan-jangan ini siasat Pak Barat ini ya? Enggak ya, semuanya pasti ada jalannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini dari mana kita dapat, maka kita akan membahasnya dilihat sebagai gambar ya. Nah, perhatikan dulu ilustrasinya ya. Nah, ini kita bahas di ruang dimensi 2. Nah, kalau ruang dimensi 2 kan tentu hanya punya dua sumbu ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini. Nah, misalnya ini adalah titik pusatnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita di sini punya titik tertentu, misalnya titik A, lalu di sini adalah titik B. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan sebuah garis tertentu, nah ini dia. Lalu di antara kedua titik ini, titik A dan titik B, kita misalkan ada sebuah titik yang baru sebagai pembagi. Misalnya titik P, nggak harus sama pembaginya ya, cuman ini ilustrasi saja. Nah, kemudian andaikan antara titik A, B, dan PB itu misalnya AP berbanding PB itu misalnya ini M, ini misalnya N ya. Misalnya jarak A ke P itu adalah M, jarak P ke B adalah N, kan begitu? Nah, terus kalau seandainya kita tarik garis dari titik pusat ya. Ini titik pusat. Kita tarik garis ya. Lalu dari O ke A kita misalkan sebuah vektor, misalnya vektor A. Ini. Lalu dari titik O ke titik P, misalnya ini kita tarik garis juga. Ini. Oops, sorry. Nah, ini kita misalkan vektor B ya. Vektor B. Nah, bagaimana cara mencari titik P ini? Oke, itu satu pertanyaannya ya. Bagaimana cara mencari titik P ini? Terus, kalau seandainya kita tarik garis titik O ke titik P atau titik pusat ya. Ini dia, kita tarik. Ini kita namakan juga dengan sebuah vektor. Misalnya vektor P. Nah, bagaimana cara penulisan vektor P ini? Apa kaitannya dengan vektor A, vektor B, lalu jarak antara A ke P, jarak antara P ke B, apa hubungannya? Begitu ya. Nah, sekarang kita berangkat dari perbandingan AP berbanding PB. Ini AP berbanding PB. Nah, ini ya. AP berbanding PB. Apa tadi perbandingannya? Yaitu M berbanding N. M berbanding dengan N. Bisa ya? Oke. Nah, ini AP ya. Ruas garis AP berbanding ruas garis PB. Nah, itu sama dengan M berbanding N. Nah, ternyata si A ke P
AKP. Nah, AKP ini siapa? Coba kita tandai dulu ya. Ini siapa sebenarnya kalau ditulis dalam bentuk vektor ya, bukan jaraknya yang Bapak tanya ya. Nah, ini sebenarnya siapa? Begitu ya. Ingat kembali bagaimana cara penjumlahan vektor dengan rumus atau dengan cara segitiga ya. Nah, coba kalau seandainya kita buat seperti ini. Kita gambar saja yang baru. Nah, di sini ya. Ini misalnya vektor tertentu. Lihat. Ini vektor tertentu. Nah, vektor tertentu ini misalnya vektor A. Kemudian kita hubungkan kembali pangkalnya ini, pangkalnya kita temukan dengan ujung dengan sebuah vektor B misalnya. Nah, ini vektor B ya. Tentu ini dari sini ke ujung ini adalah resultan ya. Ini penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B, kan begitu? Nah, sama juga seperti ini. Ini vektor siapa ini? Kan begitu? Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A. Ini vektor A, cuman dalam hal ini nggak vektor A. Karena ini kenapa? Karena ini berlawanan dengan vektor A. Melainkan min vektor A. Paham kira-kira? Nah, ini tadi kan arahnya kan dari sini ke sini kan vektor A. Berarti dari ujung ini ke awal ini berarti min vektor A. Ya. Berarti ini min vektor A. Kita tambah dengan vektor B. Itulah AP. Bisa ya? Oke. Baik. Saya harapkan bisa ya. Nah, berarti yang ini boleh kita tuliskan min vektor A. Oh, jadi beda. Sorry. Min vektor A. Kemudian ditambah dengan ini vektor B. Itulah si AP ya. Berbanding dengan si PB sama. PB ini siapa? Coba kita coret-coret aja ya. Cuman nanti ditulis, jangan dicoret-coret, bro ya. Si PB ini siapa? Si PB. Nih, ini PB berarti penjumlahan vektor ini ditambah dengan vektor ini, kan begitu? Nah, ini siapa? Min vektor P. Ini siapa? Vektor B. Berarti ini boleh kita tulis min vektor P ditambah dengan vektor B. Oh, sorry. Yang ini tadi adalah vektor P ya. I'm sorry. Yang ini. Ya. Oke, baik. Ya. Ini kesalahan teknis. Ini tadi ya, min vektor A ditambah dengan vektor P. Yang ini vektor P, bukan B ya. Terus yang si PB adalah min vektor P ditambah dengan vektor B. Nah, ini ya. Ini sama dengan M berbanding dengan N. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita besarkan dulu sedikit. Nah, terus yang ini kan boleh kita tulis menjadi seperti ini. Vektor P dikurang dengan vektor A. Hanya bertukar posisi. Berbanding dengan yang ini juga sama. Vektor B dikurang vektor P. Ini sama dengan M berbanding N. Nah, sekarang kita kali silang, bro. Ya. Yang ini kita kalikan dengan yang ini. Perhatikan ini, kalikan semuanya dengan ini. Lalu yang ini kita kalikan ke sini. Ya. Oke, sehingga N dikali vektor P dikurang vektor A itu akan sama dengan M dikali dengan vektor B dikurang vektor P. Oke, nah sekarang ini kita kalikan ke dalam, bro ya. Nah, ini aljabarnya harus mahir. N kali vektor P berarti N vektor P. N kali min vektor A berarti dikurang N vektor A sama dengan, ini juga sama lah ya, berarti M dikali vektor B dikurang M vektor P. Nah, terus vektor P ini kita gabung, bro.
Ini kan ada vektor P, ini vektor P ya, kita gabung. Berarti N vektor P ini kita gabung ya. Nah, ingat kalau melewati sama dengan nanti ke sini ke sebelah kiri, maka dia nanti tandanya berubah menjadi tambah M vektor P. Nah, samalah yang ini min N vektor A, ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Sementara M vektor B ini tetap. Berarti M vektor B ini kita pindahkan bro ya. Belum kita pindahkan ini. Ditambah dengan N vektor A. Paham sampai situ? Nah, pelan-pelan dulu ya. Hanya bertukar tempat saja ini ya. Nah, sekarang dari sini kita keluarkan vektor P-nya ya. Kita keluarkan vektor P, berarti kita buka kurung N ditambah dengan M. Nah, begitu aljabarnya ya. Kan kalau kita kalikan lagi ini vektor P-nya ke dalam, ini vektor P kali N ini, vektor P dikali M ini, begitu ya. Oke, harus bisa masuk keluar begitu ya. Nah, sementara yang ini kita biarkan saja. M kali vektor B ditambah dengan N vektor A. Maka vektor P itu sendiri itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi dengan N ditambah dengan M. Itu dia. Nah, inilah penulisan vektor P ya, vektor P itu sendiri ya. Nah, kita ingat ini ya, jumlah ruas garisnya ini dari mana, kan begitu? Masih penasaran ya dengan ini ya. Oke, nah perhatikan ya, ini kita sudah dapatkan vektor P nya ya. Cara penulisan vektor B ini kita perkecil dulu. Nah, terus di sini yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah vektor posisi ya. Vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang awalnya adalah di titik pusat atau 0,0. Nah, sekarang OP itu OP ruas garis OP itu sama dengan N dikali ini ruas garis. Nah, berarti N dikali ruas garis apa ini? OA ya. OA ditambah dengan ini M kita kalikan dengan ini ruas garis OB ya. Maka M dikali OB per jumlah ruas garisnya bro. Nah, jumlah ruas garis yaitu N ditambah dengan M. Nah, cuman kan masalahnya di sini kalau OKA ini OKA berarti OA berarti A dikurang O, kan begitu? Ingat kembali ya, berarti berapapun titik koordinatnya pada titik A, kalau kita kurangkan dengan titik pusatnya O karena 0,0 di sini berarti selalu A. Berarti boleh dikatakan juga di sini titik koordinat P itu sama dengan N dikali titik koordinat A. Atau ini nggak usah buka kurung lagi ya. Ini kita ganti. Titik koordinat P sama dengan N dikali titik koordinat A ditambah M OB. OB ini OB berarti B dikurang O. Berarti karena O di sini adalah titik pusat yaitu 0,0 berarti tinggallah B saja. Berarti di sini M dikali titik koordinat B dibagi oleh N ditambah dengan M. Nah, inilah cara mencari titik koordinat P. Jadi samalah dengan yang kita bahas sebelumnya di sini. Dilihat sebagai A titik. Nah, ini dari mana? Mudah-mudahan sudah terjawab ya dalam hati dan pikiran kita masing-masing ya. Oke, sesuai dengan ilustrasi yang Bapak buatkan ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Sampai di sinilah dulu videonya. Kita masuk di contoh ya. Terima kasih.